Warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak, di sini kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia izinkan kami untuk mewawancarai sedikit beberapa pertanyaan kepada Bapak mengenai tema aspirasi meraih prestasi dispensa gitu. Siap. Nah, Bapak, pertanyaan pertama di sini apa sih Pak kira-kira Bapak harapan untuk Spensa ke depannya dalam meraih prestasi gitu? Tentu harapan kedepannya untuk Spensa CIS dalam meraih prestasi, terutama ingin senantiasa komitmen tetap mempertahankan prestasi yang sudah ada, dan tentu juga lebih meningkat lagi prestasi yang sudah kita raih ya. Prestasi itu banyak ya, jadi bisa prestasi akademik ya. Baik. Prestasi akademik kaitannya dengan perolehan. Kalau sekarang misalnya ada yang dapat juara OSN misalnya, bisa juga prestasi non akademik. Nah, kalau prestasi non akademik ini lebih bervariasi, lebih banyak, dan lebih memungkinkan untuk peserta didik melaksanakannya. Itu hampir untuk yang non akademik itu adalah terpancar dalam kegiatan eskul ya. Betul. Di antaranya ada paskibra, ada pramuka, ada futsal, ada juga basket dan sebagainya. Ya, harapan saya ke depannya itu prestasinya tentu lebih meningkat lagi. Jadi perolehan seperti yang nampak di sini, ada piala-piala yang sudah banyak sekali ya Pak. Baik paskibra maupun pramuka ya, ataupun yang lainnya. Nah, ini diharapkan lebih bertambah lagi. Amin. Terima kasih ya Bapak. Lalu apa sih menurut Bapak upaya kita sebagai siswa, bagaimana caranya agar kita bisa meraih semua itu gitu? Nah, untuk siswa sendiri itu kita pertama modalnya adalah komit terhadap apa yang sudah menjadi pilihan kita ya. Misalnya pilihan kita ke paskibra yang prestasi non akademik ya, otomatis kalian selaku siswa ketika sudah mendaftarkan diri menjadi peserta paskibra, otomatis harus komitmen melaksanakan kegiatan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam anak-anak. Nah Bapak, di sini kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia ada tugas mewawancarai salah satu tokoh fenomenal dispensa CIS. Nah Bapak, kami akan mewawancarai sedikit pertanyaan yang akan diajukan oleh teman kita Zivana. Menurut Bapak, bagaimana cara siswa-siswi agar bisa balance dalam berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik? Yang pertama, kunci utama dari pembelajaran siswa itu adalah mematuhi aturan sekolah. Betul. Disiplin. Ya. Disiplin ketika dia berangkat, dia sudah mempersiapkan diri, siap belajar. Dibuktikan dengan berpakaian yang rapi, ya, di rumah. Artinya apa? Dia melihat di kaca, bercermin, lihat dulu tubuhnya ini, diniatkan pantas tidak sebagai pelajar. Sudah rapikah dia sebagai pelajar? Jadi kalau tidak rapi, baju dikeluarkan, apa bedanya dengan anak-anak di luar, anak angon, tukang angon gitu kan. Nah, itu berarti udah niat. Kemudian dari rumah minta doa, bersalam ke orang tua, minta doa bahwa mau berangkat sekolah, minimal pamitan, bersalaman. Kemudian sampai di sekolah mentaati segala yang ada, ya, membagi waktu, disiplin. Kapan waktu kegiatan, kapan waktu mengerjakan tugas, kapan untuk ikut eskul, ya diatur. Waktu belajar baik di rumah maupun di sekolah harus diatur sesuai dengan porsinya, formatnya masing-masing. Nah, itu senantiasa mentaati yang kita susun itu. Kita punya jadwal belajar jam sekian, misalnya sebelum subuh. Taati, diusahakan, kita yang buat kita taati. Nah, itu yang akan menjamin kita. Kemudian
cara belajarnya kita mengulang 3 kali. Yang pertama baca 1 bab. Setelah kalau untuk akademik baca 1 bab, kemudian baca diulang yang bab kedua, bab 1 masih pengulangan yang kedua, kita kasih tanda, bisa stabilo, bisa garis bawah, pakai pensil, pakai apa yang kita anggap penting. Baca yang ketiga, baru yang penting-pentingnya saja. Bila perlu buat catatan. Contoh ini Bapak Bapak kemanapun pergi bawa catatan, walaupun ini hanya sekedar mungkin jadwal, mungkin nomor rekening, nomor apa yang perlu. Nah, ketika dimanapun ketemu ada. Nah, nanti sampai rumah disalin ke yang baik, itu sebagai pengingat. Jadi Bapak kemanapun ada kertas, karena kadang-kadang ada yang membutuhkan untuk dicatat. Itu salah satunya, yaitu taat ke orang tua, taati guru, ikuti aturan. Kenapa bagi Bapak tetap disiplin adalah kunci keberhasilan. Tanpa disiplin ya nggak bisa. Ronaldo aja kalau nggak disiplin latihan nggak akan bisa berolahraga. Ya, oke, cukup. Ada yang lain? Cukup. Nah, berarti bisa disimpulkan ya Bapak bahwa kalau misal agar kita bisa balance di bidang akademik maupun non akademik itu harus bisa mengatur segala aspirasi apapun. Mengatur waktu ya. Jadi dibuatkan nih kalau di rumah misalnya waktu ngaji kapan, waktu belajarnya kapan, istirahat. Masa belajar menentukan mau sore, malam, atau pagi. Tapi yang bagus itu memang pagi. Kalau bisa sebelum subuh, biasakan bangun sekitar jam 3:30, senyum, ya, senyum, doa diri kita, ya, selamat pagi. Misalkan kalau Bapak selamat pagi Warman, sehat selalu. Kemudian kita doa, kirim Fatihah buat kita sendiri. Jangan dulu ambil HP. Bangun tidur doa. Baru kita turun, kita ke air dan sebagainya, ambil wudhu, baca, belajar sambil menunggu waktu menjelang subuh. Itu yang paling kuat untuk daya tangkap. Dan harus berulang-ulang kalau baca. Kalau cuma 1 kali, kecuali yang sudah bagus. Maaf, contoh Bapak buku tebal segini, baca sekali baca aja sepintas misalkan. Tapi Bapak masih bisa 5 tahun masih ingat buku itu artinya apa. Gitu. Kalau Bapak mesti gitu. Kalau kamu harus tiga kali berulang-ulang supaya lebih hafal. Ya. Karena tiap kemampuan tiap orang berbeda. Beda. Itu aja, cukup? Cukup Bapak. Oke. Terima kasih atas waktunya ya Bapak. Iya. Semoga segala penyampaian yang diberikan oleh Bapak bisa bermanfaat bagi kita semua. Iya, terima kasih. Amin. Makasih buat semuanya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia di sini kami akan mengerjakan tugas wawancara dari Bu Eti, yaitu yang mengusung tema aspirasi untuk meraih prestasi di SMPN 1 Ciasem ini. Nah, tokoh fenomenal kita hari ini adalah Bapak Sarip, di mana sebagai narasumber hari ini untuk kelompok 1. Pertanyaannya silakan diajukan oleh teman kita yaitu Kevin. Pak, Iya, siap. olahraga apa sih aspirasi atau tanggapan Bapak untuk siswa dan satis yang masih belum menyukai materi kegiatan olahraga ini? Padahal memang hal ini sangat penting karena untuk menjadikan Cipensa sekolah berprestasi di bidang ini. Boleh Bapak dijawab. Jauh sama Bapak ya? Iya. Mungkin apa namanya tadi ya? Apa sih aspirasi Bapak atau tanggapan ya Bapak untuk siswa pensasis yang masih belum mengukur atau apa namanya menyukai mata pelajaran olahraga ya, karena kan untuk kurikulum Merdeka ini aja itu berpusat pada peserta didik itu sendiri kan. Jadi banyak anak yang mungkin dengan cara anak sudah memakai kaos olahraga di lapangan juga gitu kan, aktif walaupun hanya bergerak seperti lari, itu sudah menunjukkan anak sudah ikut mengukur atau menyukai olahraga itu sendiri. Tapi ini yang tidak menyukai kan di sini. Mungkin itu balik lagi kepada dirinya pribadi sendiri itu. Kenapa sih nggak menyukai olahraga, sedangkan biasanya anak paling senang mengikuti pelajaran olahraga, karena kan dalam 1 minggu ini banyak ya seperti mata pelajaran matematika ya kan,
khususnya bahasa Inggris. Ya kan sekarang seperti tugas bahasa Indonesia itu kan banyak jamnya kan menghabiskan beberapa jam mata pelajaran dalam seminggu ini. Betul. Nah, sedangkan olahraga ini yang ditunggu-tunggu sama anak, mungkin banyak sih seperti anak yang jarang masuk sekolah gitu ya. Tapi pas pelajaran olahraga ada yang menyukai yang masuk gitu kan. Nah, ini balik lagi kepada diri siswa itu sendiri gitu. Kenapa sih kan gitu? Tapi karena aspirasi Bapak sebagai guru olahraga ya harus bisa kan, harus bisa membawa anak didik Bapak sendiri bisa menyukai pelajaran Bapak itu sendiri gitu kan. Walaupun ini sekarang tuh berpusat kepada peserta didik itu sendiri kan untuk pembelajaran Merdeka Belajar ini sendiri gitu. Silakan ada lagi ya. Ya, lanjut. Apa saja siswa yang pernah diraih oleh siswa pensa di bidang olahraga ini. Untuk masalah prestasi dalam bidang olahraga mungkin sudah banyak ya, seperti kemarin yang dipimpin sama rekan Bapak sendiri ya, Pak Rizky, udah anaknya sudah alumni ya. Itu terakhir kali kita menjuarai lomba futsal ya, antar sekolah, antar SMP, itu yang alamatnya di SMK Sukamandi. Kita mendapat juara pertama gitu ya. Alhamdulillah itu mungkin prestasi yang dibanggakan oleh teman-teman kita. Betul. Nah, untuk tingkat kabupatennya waktu EPOS itu kurang lebih tahun berapa Bapak lupa lagi. Pernah kita ya juara kedua ya, kita juara kedua tingkat kabupaten untuk kegiatan futsal EPOS itu kita peringkat kedua. Di Al-Mufti juga tahun berapa kalau nggak berbarengan satu tahun tersebut kita mendapat penghargaan juga dari bidang olahraga. Itu kita juga sama, belum pernah merasakan juara pertama gitu kan, juara kedua terus gitu kan. Mungkin itu mengukur dari anak-anaknya supaya lebih giat lagi. Betul. Ya kan prestasinya. Betul. Dalam bidang olahraga ya, karena kan yang dilihat itu ya itu dari bidang olahraga antar sekolahnya itu yang dari futsal. Kalau dari basket juga pernah ya kan, basket kita ngikutin olahraga, alhamdulillah juara juga kedua ya kegiatan-kegiatan tersebut gitu kan di bidang olahraga basket. Kalau poli hanya berpartisipasi ya, kalah di babak awal itu kan termasuk kita juga ikut partisipasi dalam bidang olahraga. Yang penting jangan sampai anak tersebut gimana ya, merasa gimana kan gitu kan, toh ada kegiatan kita tidak menampilkan gitu kan. Seperti banyak kegiatan olahraga juga di bidang O2SN-nya, alhamdulillah ya kan kita pernah juara pertama dari atletik gitu kan. Itu kan sama suatu kebanggaan juga kan, apalagi itu tingkat O2SN. Iya. Ya olimpiade siswa olahraga antar nasional itu kan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan. Alhamdulillah gitu kan siswa kita juga berprestasi dari segi atletiknya, terusnya dari renangnya juga ada, alhamdulillah kan gitu kan. Jadi bukan hanya itu biasa aja gitu, walaupun di sini di ruang lingkupnya olahraganya kan hanya mewakili komisariat, tapi kan tetap siswa kita juga berprestasi ikut andil di bidang tersebut gitu kan, olahraga tersebut. Alhamdulillah juga kan dari siswa kita juga ada yang ikut dapat juara oleh O2SN tersebut yang tadi peringkat kedua atletik tersebut. Itu suatu kebanggaan juga bagi siswa SMP 1 Ciasem sendiri, buat motivasi ke depannya biar anak-anak yang punya bakat ya kan bisa melaksanakan atau bisa melanjutkan apa yang telah diraih yang dahulu gitu kan. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun sekarang ada prestasi lagi gitu kan. Gitu aja gitu. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Cukup Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak atas Siap, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Nah Ibu, kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu sebagai narasumber kami kali ini nih Ibu. Nah, tema yang mengusung kami adalah aspirasi untuk meraih prestasi di SMPN 1 Ciasem. Nah, untuk pertanyaannya nanti bisa diajukan oleh teman kita Egan. Silakan Egan. Motivasi apa yang bisa mendorong siswa-siswi agar jauh lebih baik ke depannya? Nah, baik, terima kasih ya sudah mewawancarai Ibu. Untuk motivasi yang paling bagus, motivasi dari dalam diri sendiri. Kalau dimotivasi secara spesifik
mungkin harus satu-satu karena setiap orang punya potensi dan keunggulannya masing-masing. Jadi yang tahu potensinya ya diri kita sendiri. Kalau dari SMP 1 semuanya dimotivasi. Apa motivasinya? Yang pertama tentu kita ingin meraih cita-cita. Maka kalau kita ingin meraih cita-cita harus apa? Harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian banyak membaca. Literasi orang-orang yang sukses, orang-orang yang unggul, orang-orang yang punya kemampuan luar biasa, itu adalah mereka senang membaca. Dan yang kedua, ya tadi cita-citanya harus digantungkan setinggi-tingginya biar kita termotivasi dan semangat. Ibu juga begitu. Kalau nggak ada cita-cita, nggak akan ada motivasi. Itu biasanya. Sehebat apapun orang, kalau nggak punya target, nggak punya sesuatu yang ingin dicapai, itu biasanya kurang. Tapi ketika kita kondisinya terbatas sekalipun, kalau tekadnya kuat, motivasinya kuat, insya Allah bisa dicapai. Apalagi zaman sekarang ya, beasiswa di mana-mana, asal mau dan niat, itu yang paling penting. Ya, menurut Ibu motivasinya. Rating untuk spesies dalam meraih segala predikat atau penghargaan itu berapa nih Pak, Bu? Nah, untuk rating tuh biasanya kalau kita mah kayak di HP suka ada ratingnya berapa gitu ya. Nah, kalau di SMP 1 mungkin predikat saja. Sekolah kita tuh sekolah unggulan, sekolah adiwiyata, kemudian sekolah berbasis digital. Yang terbaru kan sekolah rujukan Google, sekolah penggerak, wah banyak banget. Makanya sebetulnya kalian ada di SMP 1 itu adalah satu keberuntungan, satu kesempatan ada di lingkungan yang sangat mendukung kamu untuk maju. Sekarang ada lomba inovasi, itu wadah-wadah yang ingin menunjukkan bahwa sekolah itu mencetak generasi yang unggul SMP 1 itu. Kadang-kadang ya anaknya juga yang susah untuk diraih. Betul. Padahal kesempatannya terbuka lebar. Kan ada pepatah begini, kesempatan terkadang nggak datang 2 kali. Jadi sayang kalau melewatkan kesempatan yang luar biasa terbuka di SMP 1 dengan predikat yang wah banyak. Sekolah religius, sekolah ramah anak, sekolah anti bullying, sekolah adiwiyata, sekolah unggulan, sekolah berbasis digital, kemudian sekolah apalagi Google ya, banyak banget. Makanya sekolah penggerak ya tadi sudah ya. Jadi ada berapa tuh? Kalau ibu hitungannya udah 8. Yang dulunya belum lagi. Makanya tetap semangat memberikan warna yang baik untuk SMP 1, mengharumkan nama SMP 1 ke depannya. Sekolah di mana SMP-nya? SMP 1 keren banget gitu ya. Nah, itu ada kebanggaan tersendiri kalau kita biasanya di sekolah-sekolah yang unggulan. Karena tidak setiap orang punya kesempatan itu. Jadi kalian yang sudah ada di sini manfaatkan dengan semaksimal mungkin karena waktu nggak akan bisa diputar kembali. Betul sekali. Bener nggak? Sayang kalau disia-siakan. Dalam Islam kan ada surat Al-Asr, hati-hati dengan waktu, banyak orang yang lalai. Jangan sampai lalai karena waktu nggak bisa diputar ulang kembali. Mungkin itu ya untuk predikat dan prestasi yang sudah dicapai oleh SMP Negeri 1 Ciasem. Cukup. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya. Sama-sama. Semoga apa yang bisa disampaikan oleh Ibu tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bisa mendorong agar kita lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu sekolah ini. Terima kasih ya Ibu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.